Makanya kalau saya tuh nggak setuju sama istilah work-life balance. Kenapa nggak setuju sama work-life balance? Pertanyaan dasarnya, sejak kapan work itu sebesar life? Sejak kapan work sebesar life? Apakah betul work itu sebesar life? Atau jangan-jangan work itu hanya bagian kecil dari life? Yang bagiannya tentu ada banyak ya. Personal. Ada apa lagi nih? Family. Apalagi nih? Misalkan finance ya. Kehidupan sosial. Ada lagi macam-macam. Kesehatan. Ya oke, silakan Anda tambahkan lagi. Spiritual. Banyak kan? Banyak nggak kira-kira orang yang kalau hanya fokus sama work doang, family-nya jadi terbengkalai. Saking banyak yang ngejar karir, cacat, sehingga family-nya terlupakan. Ya memang itu pilihan hidup. Ya, itu memang pilihan hidup, tapi every choice itu punya konsekuensinya masing-masing. Nah, maka syarat untuk mindful dalam versi saya, sahabat-sahabat sekalian, saya rasa kita perlu shifting paradigm dari produktivitas sifatnya hanya kayak gini, ya, yang selama ini produktivitas sifatnya kayak gini, saya rasa kita perlu ganti. Saya rasa kita perlu ganti. Ya, ganti jadi apa? Nah, ini kalau definisi saya ya, definisi saya, produktivitas itu adalah tidak bisa, produktivitas itu balik lagi tadi ya, ini tidak bisa hanya sekedar work aja, maka work-life balance itu sesuatu yang mustahil terjadi karena nggak mungkin work sebesar life. Ya. Nah, karena melihat kayak gini, dalam kehidupan ini kita perlu unggul dalam semua sisi kan. Kehidupan kita ini kita punya banyak amanah kan. Kita dikasih amanah family, kita dikasih amanah kesehatan, kita dikasih amanah sosial sebagai tetangga. Kita karena itu adalah amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana nanti ketika kita sudah meninggal nanti, kita nanti bakal dihisap sama masing-masing peran, ya nggak? Nah, karena nanti kita dihisap sama masing-masing peran itu nanti, maka buat saya, produktivitas itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu menghasilkan yang namanya ridho Allah. Buat saya, produktivitas itu adalah segala kebaikan yang kita lakukan itu menghasilkan ridho Allah. Maka bekerja cari nafkah betul. Berkarir, adanya perusahaan itu pada dasarnya itu adalah karena adanya demand. Demand itu karena pada dasarnya itu juga berasal dari ada kebutuhan di masyarakat, ya kan? Adanya misalkan saya nggak tahu nih ini Anda dari mana aja. Misalkan adanya perusahaan telekomunikasi, pasti bermula dari demand di masyarakat butuh untuk berkomunikasi satu sama lain, sehingga ada company itu tujuan sejatinya itu terlahir karena adanya demand untuk membantu para masyarakat di luar sana, ya kan? Maka kita berkarir itu adalah sebagai sarana kontribusi, ya. Tapi jangan lupa juga, kalau kita kerja sebagai sarana kontribusi melakukan kebaikan, maka insya Allah itu adalah menghasilkan ridho Allah. Dan jangan lupa di satu sisi yang lain, umat-umat kecil yang ada di dalam rumah kita, ya, istri kita, bukan istri kita ya, istri Anda dan istri Anda semua dan istri saya. Istri kita nih, ya, istri Anda dan istri saya gitu ya, anak-anak Anda dan anak-anak saya, itu semua kan amanah semuanya dari Allah dan itu perlu diuruskan. Nah, maka sahabat-sahabat sekalian, coba deh sekarang, Anda kalau misalkan kita ubah paradigma ini, paradigma produktivitas ini kita ubah, kira-kira akan ada kecenderungan tidak paradigma ini jadi mindful ini jadi kita dapatkan? Kira-kira. Ternyata setelah tahu, ternyata bercanda sama anak ini ternyata menghasilkan ridho Allah, maka saya kerjakan. Oh, ternyata bercanda sama istri, ya, itu ternyata menghasilkan ridho Allah, maka itu saya kerjakan. Karena kan anak-anak istri di rumah juga, memang anak istri di rumah itu tidak membutuhkan waktu kita 24 jam. Betul, anak istri kita tidak butuh waktu kita 24 jam. Tapi bukan berarti mereka tidak butuh waktu kita sama sekali, sedikit pun. Maka, sahabat-sahabat sekalian, coba kita mulai pertama dari sini dulu. Kita shifting paradigm,
produktivitas itu bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang apalagi tadi, bukan hanya tentang pekerjaan, tapi produktivitas itu adalah sarana untuk menghasilkan ridha Allah, ya. Itu yang pertama.